Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pejuang Mujahid Misro Arafah dengan kalimat yang satu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Maka baca dan teriakkan dalam bahasa Arab, dalam mahfuzat yang sering kita baca, yang sering kita hafalkan. Dengan seksama, 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Merdeka. Merdeka. Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Pada sampai titik akhirnya kita sampai di 75 tahun kemerdekaan ini berlalu. Apakah kita sudah merdeka? Apakah kita justru terjajah oleh kebodohan, terbelenggu oleh kemelaratan, terbelenggu oleh kesengsaraan? Maka semua itu ada di dalam benak kita masing-masing. Maka menjadi pejuang di pesantren Misro Arafah bukan hanya dengan duduk berdiam diri, bukan hanya mengisi perutnya saja, bukan hanya mengisi pakaian dengan pakaian yang rapi, tetapi lebih daripada itu, dia bukan hanya mengisi otak, bukan hanya mengisi kecerdasan akal intelektual, tetapi pesantren Misro Arafah ingin membentuk sebuah kepribadian yang mungkin kepribadian itu akan terbawa di dalam akhir hayat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada yang memaksa kalian di pesantren Misro Arafah dengan jumlah santri yang ada ini, memaksa kalian semuanya untuk menjadi kiai, memaksa kalian semuanya untuk menjadi ulama, memaksa kalian semuanya untuk menjadi tokoh suku agama. Semua itu ada di dalam perjuangan kalian masing-masing. Maka tidak bisa dipungkirkan nanti di kemudian hari, ternyata nanti yang menjadi Kapolda Provinsi Sumatera Selatan adalah alumni Pondok Pesantren Misro Arafah. Yang menjadi bupati mungkin nanti akan menjadi daripada alumni Misro Arafah. Maka semua lini perjuangan itu, selagi mereka masih ada santri di kepalanya, apapun yang mereka duduki dalam sebuah jabatan, mereka tetap akan ingat bahwa mereka adalah seorang santri. Pejabat yang dirinya santri, kekuasaan yang dirinya santri, orang kaya yang dirinya santri, ketika dia punya segalanya, maka dia akan tetap menjadi santri. Dia tidak akan lekang daripada sifat keagamaan dan kepribadian yang baik. Maka pesantren Misro Arafah bukan hanya mencetak kader-kader dengan segala macam kecerdasan intelektual, integritas yang tinggi, tetapi lebih daripada itu, pesantren Misro Arafah dengan segala macam keterbatasannya mencoba untuk membangun sebuah kepribadian. Ketika kau punya kecerdasan yang tinggi, kata Imam Al-Ghazali, tidak ada orang yang merasa lebih cerdas, karena kecerdasan tidak perlu kau kagumi. Iblis pun lebih cerdas daripada manusia. Apa yang membuat iblis lebih cerdas daripada kita? Dia barang yang tak tampak, dia barang yang tak terlihat, tapi dia punya kepandaian yang lebih pandai daripada manusia. Apa yang membedakan manusia dan iblis? Dia boleh cerdas, tapi yang tidak dipunyai iblis adalah kepribadian yang baik, akhlak yang baik, adab yang baik. Maka pesantren Misro Arafah mencoba mencetak kader-kader itu, bukan hanya cerdas otaknya, bukan hanya mampu intelektualnya, bukan hanya baik ekonominya, tapi semua itu dibangun dari atas dasar kepribadian, kebaikan, akhlak, moral, etika. Itu yang dibangun di Pondok Pesantren Misro Arafah. Kejayaan Bung Karno dalam merenggut kemerdekaan Republik Indonesia bersama tokoh para pejuang. Bolehlah kita melihat bagaimana sosok Jenderal Sudirman. Dia adalah seorang santri yang tak gentar dengan medan perang. Dia seorang santri yang tak takut dengan suara Maryam yang meledak sampai ke pinggir telinganya. Yang dikhawatirkan oleh seorang Jenderal Sudirman adalah mereka yang bobrok akhlaknya, mereka yang bobrok kepribadiannya, mereka yang bobrok cacat akhlaknya. Itu yang ditakutkan oleh seorang Panglima Jenderal Sudirman. Bung Karno dengan kejayaan dan kesuksesannya, apa yang membuat Bung Karno menjadi berhasil? Apa yang membuat Bung Karno menjadi catatan tinta emas dalam sejarah? Bung Karno punya sifat yang dimiliki, yang diajarkan, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata Bung Karno di dalam bahasanya, tak ada sebuah kemerdekaan ini melainkan kemerdekaan ini lahir daripada rahim seorang ibu. Maka kemerdekaan ini
lahir di dalam konsep yang kita kenal dengan Ibu Pertiwi. Tak ada kita pernah mendengar Bapak Pertiwi, yang ada adalah Ibu Pertiwi. Kenapa? Karena rahim daripada bangsa ini merupakan tokoh pejuang yang melahirkan generasi emas, yang melahirkan Bung Karno, seorang ibu perempuan yang sangat luar biasa, tidak lekang dan tidak akan terhapus dalam sebuah sejarah. Bagaimana sosok tokoh-tokoh perempuan hebat, Cut Nyak-Din, Cut Mutia, seorang perempuan-perempuan tokoh-tokoh pejuang, Kartini, Fatmawati, mereka tercatat dalam tinta emas. Maka Bung Karno punya satu sifat yang mungkin diajarkan dalam pondok pesantren, ridallahu fi ridal walidain wa sakhtullahu fi sakhtul walidain. Ridho Allah terletak kepada ridho orang tua, dan murka Allah terletak kepada murka orang tua.